Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emawati. Saya dari Universitas Aisyah Pringseu, jurusan Kebidanan dengan NPM 21010749, mata kuliah Biokimia dan Fisika Kesehatan. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS. Dosen pengampu Dr. Elsa Fitriana, Eskep BD MKetrop, Universitas Aisyah Pringseu. Ini saya akan menjelaskan beberapa alur pemeriksaan pada tahap kehamilan. Rangkaian pemeriksaan kehamilan yang perlu dijalani ibu hamil. Saat melakukan pemeriksaan kehamilan, dokter akan mengukur berat badan serta tanda-tanda vital yang ada, yang meliputi tekanan darah, denyut jantung, laju pernapasan, suhu tubuh. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kandungan, termasuk pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tes darah. Pemeriksaan darah lengkap merupakan salah satu jenis tes darah yang rutin dilakukan dokter ketika melakukan pemeriksaan kehamilan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kelainan yang mungkin dialami ibu hamil atau janin. Pemeriksaan yang dilakukan dalam tes darah adalah yang pertama, tes golongan darah. Tes golongan darah bertujuan untuk mengetahui golongan darah dan resus ibu hamil guna mengantisipasi kemungkinan adanya perbedaan resus antara ibu hamil dan janin. Bila hasil tes darah menunjukkan bahwa Anda memiliki resus negatif dan janin memiliki resus positif, ada risiko untuk terjadi inkompatibilitas resus. Kondisi tersebut akan menyebabkan bayi mengalami anemia akibat pecahnya sel darah, atau disebut dengan anemia hemolitik ketika ia lahir. Akibatnya, bayi bisa mengalami penyakit kuning atau jandis. Kedua, hemoglobin atau Hb. Hemoglobin atau Hb adalah protein kaya zat besi yang ditemukan di dalam sel darah merah. Hb memungkinkan sel darah merah untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida ke seluruh tubuh untuk dibuang melalui paru-paru. Setiap ibu hamil perlu menjalani pemeriksaan Hb untuk mendeteksi apakah terdapat penyakit anemia atau kurang darah. Anemia perlu dicegah dan diobati karena dapat mengganggu kesehatan ibu dan janin. Anemia juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kelahiran prematur, keguguran, berat badan lahir rendah, dan pendarahan postpartum. Yang ketiga, tes gula darah. Tes gula darah adalah bagian dalam pemeriksaan kehamilan rutin. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami diabetes kehamilan atau diabetes gestasional. Ibu hamil lebih berisiko untuk menderita diabetes selama hamil bila mengalami kelebihan berat badan atau overweight atau obesitas, memiliki riwayat diabetes pada kehamilan sebelumnya, atau memiliki riwayat penyakit diabetes sebelumnya. Yang keempat, screening atau penyakit infeksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat penyakit infeksi pada ibu hamil. Screening penyakit infeksi termasuk hepatitis B atau sifilis, HIV, dan TORCH. Kemudian yang kelima, pemeriksaan genetik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah Anda memiliki kelainan genetik seperti talasemia yang berisiko diturunkan kepada janin. Pemeriksaan genetik juga bisa dilakukan pada janin dengan mengambil sampel cairan ketuban atau amniocentesis dan sampel darah janin atau fetal blood sampling. Keenam, tes urin antenatal. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap sampel urin ibu hamil. Tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami gangguan tertentu seperti preeklamsia, infeksi saluran kemih, atau diabetes. Ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan USG dilakukan setidaknya 3 kali selama masa kehamilan, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama. Pemeriksaan USG pada trimester pertama atau usia kandungan 10-14 minggu bertujuan untuk menentukan usia kehamilan dan mendeteksi kemungkinan hamil kembar atau kelainan pada janin, misalnya sindrom Down. Kemudian trimester kedua.
Pemeriksaan USG pada trimester kedua dilakukan pada minggu ke-18 sampai 20, bertujuan untuk menentukan apakah terdapat kelainan bawaan atau kongenital pada janin, misalnya kelainan jantung bawaan dan cacat tabung saraf. Trimester ketiga, pemeriksaan USG di kehamilan minggu ke-32 atau memasuki trimester ketiga dilakukan bila plasenta berada di atas tulang serviks. Pemeriksaan USG bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya plasenta previa. Itu tadi ya teman-teman penjelasan saya mengenai alur pemeriksaan tes kehamilan. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.